Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Herdianti dengan NIM 1811260041. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Pengertian sistem pernapasan pada hewan. Bernapas merupakan proses yang sangat penting dalam kelangsungan hidup hewan. Sistem pernapasan adalah proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sedangkan macam-macam proses respirasi hewan yang pertama, sistem pernapasan pada mamalia. Sistem pernapasan pada mamalia mirip seperti sistem pernapasan manusia, karena manusia juga termasuk mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Proses pernapasan melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pembagiannya, yang pertama, proses pernapasan pada hewan mamalia. Ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula. Kemudian, otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. B. Jumlah oksigen dan karbon dioksida harus seimbang. Proses bernapas terjadi saat kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam tubuh. Jumlah karbon dioksida yang dibuang serta oksigen yang diserap harus seimbang. Selanjutnya yang kedua, sistem pernapasan ikan. Bagian-bagiannya: A. Fase ekspirasi dan inspirasi pernapasan pada hewan. B. Bagian-bagian insang. C. Bentuk insang. D. Fungsi-fungsi insang. E. Cara kerja insang. Dan yang terakhir F adalah alat bantu pernapasan pada ikan. Yang ketiga, sistem pernapasan apes. Alat pernapasan yang dimiliki oleh apes ada dua lubang: hidung, paru-paru yang terhubung dengan kantong udara, trakea atau batang tenggorok, faring yang akan menghubungkan rongga mulut dan trakea, kantong udara atau pundi-pundi udara depan dan belakang. Secara umum, sistem pernapasan pada hewan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketika sedang terbang dan ketika sedang tidak terbang. Ketika sedang terbang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fase ekspirasi ketika terbang terjadi pada waktu sayap diturunkan. B. Fase inspirasi ketika terbang terjadi pada waktu sayap diangkat. Selanjutnya, ketika sedang tidak terbang dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, fase ekspirasi. Proses ini terjadi saat melemaskan rongga dada. Hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru meningkat. B. Fase inspirasi. Pertama-tama, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan membesar. Yang keempat, sistem pernapasan amfibi. Amfibi umumnya dikenal dengan hewan yang hidup di dua wilayah, yaitu di darat dan di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya adalah katak. 5. Sistem pernapasan reptil. Hewan yang termasuk reptil adalah salah satunya adalah ular. Alat pernapasan ular yaitu paru-paru. Ular bernapas melalui beberapa rongga penting dimulai dari trakea, bronkus, kantung udara, dan akhirnya paru-paru. Sistem pernapasan pada hewan reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan apes, dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Contoh lainnya dari hewan reptil adalah kadal, buaya, kura-kura, dan lain-lain. 5. Sistem pernapasan insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau serangga biasanya bernapas dengan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus
struktur jaringan tubuh dan biasa dikenal sebagai trakeol. Trakea akan berakhir pada sebuah lubang kecil yang biasa disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat yang memfasilitasi keluar masuknya udara pernapasan pada insekta. Secara umum, sistem pernapasan pada serangga terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. 6. Sistem pernapasan krustacea. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok krustacea bernapas dengan menggunakan insang yang sama dengan ikan. Contohnya adalah udang, lobster, kepiting, dan lainnya. 7. Sistem pernapasan cacing. Hewan yang termasuk dalam golongan cacing sebagian besar dan biasanya bernapas menggunakan permukaan kulit. Cacing biasanya bernapas dengan proses difusi. Kulit cacing mengandung banyak kapiler darah dan kelenjar lendir yang secara terus-menerus akan selalu menghasilkan lendir. Lendir ini bermanfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. 8. Sistem pernapasan protozoa. Protozoa merupakan hewan yang mempunyai sel satu dan tidak memiliki pernapasan khusus seperti mamalia. Yang termasuk dalam hewan protozoa adalah bakteri, Paramecium sp, dan Amoeba sp. Protozoa tidak memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi mengandalkan membran sel yang berada di kulit mereka. 9. Sistem pernapasan Arasinda. Hewan yang termasuk Arasinda merupakan bernapas menggunakan paru-paru buku saat di darat. Jika sedang berada di air, menggunakan insang baku. Insang buku. Hewan yang termasuk ke dalam golongan Arasinda adalah laba-laba, kalajengking, dan lainnya. Tiap paru-paru buku memiliki jenis lembaran-lembaran tipis yang tersusun sejajar dan biasanya disebut dengan lamela. Selain itu, paru-paru buku pada Arasinda juga memiliki spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara dari luar dalam tubuh Arasinda. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.